Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Latif dari Program Studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Kalian sudah tahu belum kalau Kemendikbud itu mengadakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka loh. Program dari Kemendikbud itu ada 8 program, yaitu pertukaran pelajar, magang praktik kerja, asistensi mengajar di satuan pendidikan, penelitian riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausahaan, studi atau proyek independen, membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Mari kita bahas satu persatu ya. Jadi, pertukaran pelajar ini mempunyai tujuan belajar lintas kampus dalam dan luar negeri, tinggal bersama dengan keluarga di kampus tujuan. Wawasan mahasiswa tentang Bhinneka Tunggal Ika akan makin berkembang. Persaudaraan lintas budaya, suku, daerah dan agama makin membangun persahabatan antar mahasiswa daerah. Suku, budaya, agama sehingga meningkatkan semangat persatuan dan kesatuan bangsa. Yang ketiga, menyelenggarakan transfer ilmu pengetahuan untuk menutupi disparitas pendidikan baik antar perguruan tinggi dalam negeri maupun kondisi pendidikan tinggi dalam negeri dan luar negeri. Beberapa bentuk kegiatan belajar yang bisa dilakukan dalam kerangka pertukaran belajar adalah sebagai berikut. Pertama, pertukaran belajar pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang sama. Yang kedua, pertukaran pelajar dalam program studi yang sama pada perguruan tinggi yang berbeda. Yang ketiga, pertukaran pelajar antar program studi pada perguruan tinggi yang berbeda juga. Yang kedua adalah magang atau praktik kerja. Selama ini, mahasiswa hanya dibekali dengan materi-materi saja, sehingga dalam praktik kerja itu kurang, dan sebaiknya mahasiswa itu melakukan magang. Tujuan dari magang yaitu program magang 1-2 semester memberikan pengalaman yang cukup kepada mahasiswa. Pembelajaran langsung di tempat kerja, experiential learning. Selama magang, mahasiswa akan mendapatkan hard skill atau keterampilan complex problem solving, analytic skill, dan sebagainya, maupun soft skill, etika profesi, kerja atau komunikasi, kerjasama, dan sebagainya. Yang ketiga adalah asistensi mengajar di satuan pendidikan. Tujuannya adalah mewujudkan mahasiswa dalam proses yang lainnya, yaitu membantu adik-adik kita yang kesulitan belajar dalam masa daring seperti ini. Yang keempat adalah penelitian atau riset. Bagi mahasiswa yang memiliki passion menjadi peneliti, Merdeka Belajar dapat diwujudkan dalam bentuk kegiatan penelitian di lembaga riset atau pusat studi. Melalui penelitian, mahasiswa dapat membangun cara berpikir yang kritis, hal yang sangat dibutuhkan untuk berbagai rumpun keilmuan pada jenjang pendidikan yang tinggi. Yang kelima adalah proyek kemanusiaan. Tujuannya adalah menyiapkan mahasiswa yang unggul, yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam menjalankan tugas berdasarkan agama, sosial, moral, dan etika. Yang kedua adalah melatih mahasiswa memiliki kepekaan sosial untuk menggali dan menyelami permasalahan yang ada, serta turut memberikan solusi sesuai dengan minat dan keahliannya masing-masing. Yang keenam adalah kegiatan wirausaha. Tujuannya adalah memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing. Yang kedua, menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana. Yang ketujuh adalah studi atau proyek independen. Tujuannya adalah
mewujudkan gagasan mahasiswa dalam mengembangkan produk inovatif yang menjadi gagasannya, menyelenggarakan pendidikan berbasis riset dan pengembangan, meningkatkan prestasi mahasiswa dalam ajang nasional maupun internasional. Yang kedelapan adalah membangun desa atau kuliah kerja nyata tematik. Kuliah kerja nyata tematik merupakan suatu bentuk pendidikan dengan cara memberikan pengalaman belajar kepada mahasiswa untuk hidup di tengah masyarakat di luar kampus, yang secara langsung bersama-sama masyarakat mengidentifikasi potensi dan menangani masalah sehingga diharapkan mampu mengembangkan potensi desa atau daerah dan meramu solusi untuk masalah yang ada di desa. Kegiatan KKNT diharapkan dapat mengasah soft skill, kemitraan, kerjasama tim, lintas disiplin atau keilmuan atau lintas kompetensi, dan leadership mahasiswa dalam mengelola program pembangunan di wilayah perdesaan. Yang saya pilih adalah asistensi atau belajar di lingkungan pendidikan. Latar belakang saya memilih MDR ini adalah membantu adik-adik yang kesusahan dalam proses belajar selama masa pandemi seperti ini. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang kurang lebih sama dengan proses kegiatan di saat saya mengajar. Proses mengajar yaitu pelajaran ekosistem ilmu pengetahuan alam untuk anak-anak sekolah dasar atau belum sekolah.
video tadi yang dapat saya gambarkan, menurut saya MDR itu berguna bagi siswa-siswa yang kesulitan dalam belajar di saat pandemi seperti ini. MDR membuat siswa lebih senang karena belajar bersama secara kelompok membuat mereka lebih ceria, berkumpul bersama teman, membuat mereka lebih mudah memahami pelajaran di saat pandemi seperti ini. Ya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga pandemi yang melanda dunia dan Indonesia ini segera berakhir agar kita dapat berkumpul bersama keluarga, teman-teman, dan orang lain seperti dahulu kala. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mengangkat pandemi ini, dan marilah kita bersama-sama berdoa agar pandemi ini segera berakhir. Mari kita membaca Al-Fatihah. Baca di dalam hati ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Sekian ya sahabat yang dapat saya sampaikan. Saya Abdul Latif dari program studi Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.